Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, kita yang mau keluar dulu satu nih device-nya ya. Terus, Oke, sebentar. Ini ada gangguan teknis di Zoom-nya. Ini kalau keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Bentar. Bisa. Nggak masuk. Perkuliahan kita di hari ini, hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke persiapan untuk melakukan mini research dengan melakukan kunjungan ke lokasi sekolah yang akan dituju. Kemarin sudah ada kiriman daftar nama tempat. Tuh Ihsan, tolong ditutup Ihsan. Daftar nama tempat dan orang. Kemudian Akang juga sudah menghubungi Kang Nasir untuk minta izin kepada kampus mengeluarkan surat izin nanti di lokasi penelitian. Kalau kalian termasuk mahasiswa yang kreatif untuk persiapan menghadapi kegiatan mini research di lapangan itu, kalian bisa melihat bagaimana video-video di YouTube yang bercerita tentang praktik penelitian tindakan kelas itu dilakukan. Jadi memang belum terbayang mungkin ya secara keseluruhan kira-kira apa yang harus saya lakukan contohnya ketika saya melakukan riset penelitian. Kita akan masuk sekarang itu di pertemuan tentang bagaimana caranya melakukan penelitian tindakan yang seharusnya dilakukan. Kalian harus ingat bahwa ada kekhasan dalam penelitian tindakan kelas yang tidak ada dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif. Apa kekhasannya itu? Kekhasannya itu adalah bahwa tujuan pelaksanaan dari penelitian tindakan kelas adalah dalam rangka satu, paling penting itu, meningkatkan atau adanya perubahan yang baik dari proses pembelajaran kalau dalam penelitian tindakan kelas. Maksudnya bagaimana? Kita mencoba untuk melakukan tindakan tertentu dalam penelitian tersebut sehingga nanti ada perubahan signifikan yang terjadi karena perbuatan itu. Maka akan perlihatkan beberapa contoh judul PTK ya. Satu itu judulnya dulu deh. Tentang masalahnya seperti apa, bagaimana dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentang
bagaimana cara menyusunnya? Ini kan juga jadi problem. Lagi kalau buat kalian yang baru di semester 6, eh, mungkin Akang juga belum tahu nih, eh, kelas ini sudah PPL belum? Hah? Sudah? Belum, Akang. Oh, belum. Berarti baru mau PPL kapan? Semester berapa? Semester 7? Hah? Semester 7 awal. 7 Bulan awal. Agustus, Akang. Oh, Agustus. Oh, berarti kegiatan hari ini itu relatif bisa dipakai ketika nanti pada saatnya kamu melakukan eh, apa PPL tadi. Gitu. Kenapa? Karena dengan itu maka kamu akan tahu bahwa tidak mudah ketika kita akan melakukan yang namanya perubahan-perubahan dalam konteks penelitian. Ya, kepentingannya kan itu. Gimana caranya dengan melakukan riset orang itu bisa berubah, gitu loh. Berubahnya kenapa? Karena orang tahu hasilnya, tahu datanya, tahu kenapa kemudian, oh berarti memang selama ini apa yang saya lakukan itu belum maksimal gitu, ya. Oke, sudah ada yang tampil di layar belum? Belum ya? Oke, coba diperhatikan ini. Aduh, lama gini mukanya. Bentar, bentar. Udah muncul belum? Udah, Kang. Sudah, Kang. Oke, sini kalian bisa lihat beberapa eh, keterangan yang berkaitan dengan apa syarat pelaksanaan PPK. Oke, ya. Yang pertama, tidak mengubah jadwal. Yang kedua, dirancang secara cermat. Yang ketiga, mengaktifkan subjek tindakan. Yang keempat, disetujui oleh subjek tindakan. Yang keempat, yang kelimanya, diamati pelaksanaannya. Siapa subjek tindakan itu? Subjek tindakan itu adalah siswa, ya. Kemudian siapa yang melakukan tindakan? Jadi kalau dalam bahasa penelitian itu subjek itu yang dikenai, bukan yang melakukan saja, ya. Nah, karena syarat PTK itu tidak mengubah jadwal, berarti ketika kamu melakukan tindakan di kelas,
itu hakikatnya termasuk dalam konteks materinya itu adalah materi yang sedang berjalan, bukan materi baru yang sengaja dilaksanakan ketika kamu melakukan penelitian itu. Nah, dirancang secara cermat maksudnya seperti apa? Dibutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Nah, tinggal pertanyaannya, kan kita kan belum ke sana, sementara sekarang juga masih dalam proses yang eh, menjelang mau puasa dan lain-lain. Nah, Kakak kasih tahu nih buat semuanya nih, buat semua kelas PAI 61 dan 62. Pertama, kalian minggu ini nih, silahkan datang ke tempat kalian akan melaksanakan research. Karena satu sekolah itu 2 orang, ya, atau satu kelompoknya 2 orang, berarti kan 2 orang itu berarti datang ke lokasi akan melaksanakan mini research. Pertama, tugas kamu adalah kamu pastikan datang ke sekolah itu. Mau SD boleh, SMP boleh, MTS boleh, aliyah boleh. Kalau untuk yang madrasah, kamu ambil pelajaran salah satu yang PAI. Rumpunnya ada Quran hadis, ada fikih, akidah akhlak, atau ada juga SKI. Beres dari situ, kamu kemudian bilang bahwa Bapak, Ibu, saya dapat tugas dari dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas untuk melaksanakan mini research tentang penelitian tindakan kelas. Kalau kamu datang kepada kepala sekolah, kamu izin kepada sekolah, Pak, kira-kira apakah kami diizinkan untuk bisa bertemu dengan guru. Kalau di MI atau di SD, kamu ketemu dulu guru kelasnya, kemudian nanti diarahkan untuk bertemu dengan guru PAI-nya. Kalau kamu datang ke madrasah, sanawiyah atau aliyah, biasanya kamu akan dihadapkan pada pilihan pada mata pelajaran naon, biasanya gitu. Mangawen UPAI Pak, salah satunya ayat fikih, Quran hadis, akidah atau SKI. Lebih bagus yang memang yang kira-kira rada susah untuk dicerna, seperti sejarah kemudian Islam itu memang rada-rada rumit ya, karena dia harus bisa membangkitkan minat pada saat materinya menjenuhkan, itu problem juga. Nah, lalu setelah itu yang kamu lakukan adalah kamu ngobrol dengan guru PAI atau guru rumpun PAI itu. Kamu jelaskan tujuan kamu datang ke sekolah itu apa, kemudian kamu memohon kepada guru tersebut untuk diberikan kesempatan melakukan mini research dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, pasti akan menjadi soalnya begini. Kan idealnya ya, sekali lagi nih diomongin ya, idealnya yang tetap mengajar itu adalah si gurunya, si guru PAI ini. Kemudian mahasiswa itu menyiapkan rundown kegiatannya, rundown kegiatan untuk materi pelajaran yang akan dilaksanakan dengan memilih kira-kira metode apa yang tepat untuk diterapkan. Ini pentingnya kalian ngobrol tuh itu dulu. Nah, pasti sekali lagi tidak mudah untuk melaksanakan itu kecuali kamu memang banyak belajar, ya, banyak belajar. Nah, biasanya si guru rata-rata akan pengalamannya. Rata-rata guru tersebut tidak mau dalam proses untuk dia melaksanakan praktek mengajarnya, tapi menyerahkan kepada si mahasiswa untuk melaksanakan mini research. Nah, makanya dari mulai kemarin-kemarin akan sudah mengirimkan file-file buku tentang PTK, ya harus dibaca banget gitu, terkait dengan apa yang harus dilaksanakan pada saat kamu melaksanakan kegiatan mini research itu di lapangan. Nah, kamu bertanya kepada guru tersebut, kira-kira Pak, materi yang sekarang sedang sedang berjalan itu apa? Oh, materinya pelajaran ini. Contoh, mata pelajaran SKI, materinya tentang perjanjian Hudaybiyah. Contohnya nih ya, contohnya. Nah, berarti kamu nanti setelah tahu materinya, coba kamu searching di internet, ya, kira-kira materi yang model begini itu harus diterangkan dengan model pembelajaran apa atau dengan metode pembelajaran seperti apa. Kalau sudah ketemu, kamu cari bukunya, kemudian kamu cari bahan risetnya, kemudian kamu susun rundown materinya dari awal sampai akhir pembelajaran,
kemudian kamu mempraktikkannya di kelas. Nah, itu teh jarak waktu antara kamu datang ke sekolah sampai dengan kamu mengajar itu paling tidak 1 minggu. Jadi contoh nih kalau minggu sekarang hari apa? Hari Selasa tanggal 16, besok hari Rabu. Contohnya nih, Rabu tanggal berapa? 28. Kemudian kamu izin kepada guru tersebut dan kamu diizinkan minggu depan masuk. Berarti ketika kamu datang hari besok itu, ya hari hari Rabu itu, berarti setelah ngobrol-ngobrol itu kamu datang lagi ke tempat kamu research itu di minggu depan dan mempraktikkan. Nah, praktik pembelajaran untuk di PTK itu minimalnya dilakukan dengan 2 siklus, ya. Dan 2 siklus ini bisa dilakukan dalam 2 kali pertemuan pembelajaran. Jadi materinya satu diterapkan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk mengetahui tahapan setelah kamu melakukan pembelajaran, kemudian kamu yang satu lagi itu melaksanakan pembelajaran materi yang selanjutnya untuk mengukur sesi ataupun siklus yang kedua. Gitu. Nah, ini gambaran-gambaran yang bisa akan sampaikan. Nanti silahkan kalau yang ada yang belum paham kita bisa diskusikan bareng-bareng apa saja yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi, kamu pasti akan mengalami stuck ketika memang stuck itu artinya gini, liar orang menaunnya nu kudu dilakukan. Nah, itu mungkin sangat mungkin terjadi jika tidak melihat, membaca dan seterusnya terkait dengan materi-materi PAI dan juga buku-buku yang sudah dikirimkan. Nah, apa yang kalian obrolkan dengan guru PAI tersebut ketika kamu datang ke sekolah besok contohnya? Yang kamu obrolkan itu adalah pertama, apakah memang pelajaran yang selama ini Bapak ajarkan itu menggunakan model pembelajaran apa yang biasa dilakukan? Kita pengen tahu dulu ya. Kemudian ketika sudah ada jawabannya bahwa dia hanya biasa ngajar dengan metode-metode biasa, maka yang selanjutnya ditanyakan adalah apakah Bapak atau Ibu mengalami kesulitan atau permasalahan dalam menyampaikan materi tersebut? Artinya materi PAI terkait dengan sejarah contohnya, apakah dengan model pembelajaran ceramah hanya selesai untuk bisa menyampaikan materinya, tapi dipahami atau tidak, wallahu a'lam, tidak ngerti. Nah, maka atas dasar itulah si mahasiswa itu melakukan proses kolaborasi dengan pelaksanaannya dengan cara apa? Satu, menyusun RPP-nya lah dalam proses pembelajarannya. Kira-kira apa yang saya lakukan dengan menggunakan model inquiry, contohnya begitu. Kemudian nanti dipraktikkan di minggu depannya. Itu di minggu depannya dipraktikkan. Kalau di kelas itu kamu dapatkan waktunya sama, hari Rabu yang akan datang berarti masuk lagi hari Rabu. Sehingga nanti pada saat proses pembelajaran dilakukan, kan ada 2 orang nih mahasiswa yang datang itu. Satu kelompok kan 2 orang. Yang satu ngajar, yang satu mengamati. Mengamati apa yang dilakukan oleh si guru praktikan itu atau si mahasiswa yang pertama tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan oleh si mahasiswa pertama yang tadi melakukan praktek, itu tahapan yang semua ditulis dalam RPP-nya itu sudah dikerjakan semua atau tidak. Sehingga itu pun menjadi bahan masukan. Oh tuh genah Pak Cina, kang genah pisan atau nulis mah. Itu genah sebetulnya. Lebih capek dia karena dia harus mengamati apa yang terjadi pada saat prosesnya itu dengan benar. Nah, teman yang mengamati itu boleh jadi nanti memberikan masukan berdasarkan apa yang dia lihat selama proses pembelajaran berlangsung. Termasuk si guru PAI yang ada di sekolah itu juga memberikan masukan terhadap apa yang terjadi pada proses pembelajaran menggunakan model tertentu. Nah, kemudian di sini ada penjelasan nomor 3, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi
Apa tuh refleksi? Tadi ya, refleksi itu mencoba untuk merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dan juga teori yang ada dalam materi penelitian tindakan kelas, sehingga nanti akan mendapatkan sebuah pemahaman baru hasil dari renungan itu. Jadi intinya refleksi itu sebetulnya lebih pada bagaimana si praktisi, si yang melakukan praktek itu menyadari hal-hal yang mungkin masih kurang dalam proses pembelajarannya, termasuk juga sangat sangat diharapkan adanya tahapan yang betul-betul ada yang hilang atau ada yang tidak dilakukan. Oh, berarti ini harus saya nanti lakukan pada siklus kedua. Gitu. Nah, lalu yang keempat, ini lihat nih, karakteristik PTK itu adalah memperbaiki, bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik dari pembelajaran. Itu tujuan. Jadi kalau ditanya, apakah dengan model pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran? Nanti kita lihat hasilnya. Dari mana? Dari ketika kita melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nanti ada waktunya, disusun waktunya. Contoh kalau misalkan waktunya itu adalah 50 menit, maka kamu itu mengajar openingnya sekitar 5-7 menit, sisanya adalah materi, lalu nanti ada pre-test dulu sebelum mulai pelajaran, lalu nanti ada post-testnya ketika setelah beres pelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah kolaborasi? Coba kalian lihat di sini kolaborasi. Yang dimaksud dengan kolaborasi itu adalah dalam PTK terjadi kegiatan kolaborasi dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Kan kalau dalam pembelajaran kita biasa ngajar si gurunya, itu kan sendiri aja gitu. Nah kalau di sini enggak. Kolaborasi itu artinya bekerja sama, bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu. Yang melakukan prakteknya itu bekerja, yang mengamatinya pun bekerja. Nah di dalam PTK, setiap langkah harus merupakan kesepakatan antara kolaborator. Siapa kolaborator itu? Kolaborator itu adalah antara si praktikan dengan si guru yang mengamati juga. Jadi artinya begini, untuk kalian mahasiswa STI Al-Masturiyah yang datang ke lokasi riset, ke lokasi tempat mini riset besok, itu perlu membawa yang namanya rancangan RPP harusnya. Rancangan RPP untuk materi yang masih dikosongkan dulu, materinya apa, sehingga nanti tahapannya sebelum dilaksanakan mini research itu tidak gedebas-gedebuk gitu. Tapi memang dilakukan dengan tahapan yang benar. Boleh jadi begini, besok hari Rabu kamu datang ke tempat kamu praktek, kemudian kamu ngobrol-ngobrol, kamu diizinkan. Kemudian kamu ngomong lagi, Bapak, Ibu, jika boleh besok saya mau ke sini lagi untuk mengkonfirmasikan kira-kira RPP yang nanti kita akan lakukan pada saat hari yang akan datang in research itu bisa disetujui. Nah itu, jadi boleh jadi datang ke sekolahnya tidak satu kali sebelum pelaksanaan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya. Karena ini dalam PPK setiap langkahnya itu harus mendapatkan kesepakatan dari para kolaborator. Kemudian yang keempat, harus tercipta suasana demokratis antara kolaborator. Demokratis itu artinya tidak ada yang merasa diri lebih atau bahkan tidak merasa diri kurang. Termasuk guru yang mengajar di SD itu atau di tempat itu dengan mahasiswa praktikan. Artinya untuk memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tapi sekali lagi yang harus kalian tahu bahwa karena ini sifatnya apa ya, kayak pengabdian lah kayak gitu. Jadi ya berhati-hatilah kalian dalam bersikap gitu. Jangan sampai dia kesannya jadi goreng ketika kamu datang ke lokasi riset, ternyata gitu geningannya mahasiswa almas teh non teh ke sopan atau eh, tidak tahu adab. Nah itu kan kalau keliru, kalau sampai ada muncul kesan begitu kan keliru juga. Karena niat dari kegiatan riset itu atau mini riset ini adalah supaya kamu ada pengalaman bagaimana melaksanakan PPK.
Makanya nanti kan kita lihat bagaimana contoh-contoh nanti melaksanakan PTK yang di lapangan. Yang kelima, istilah kolaborator dalam PTK itu bisa saja teman sejawat, kalau guru ya sama guru lagi gitu ya, atau dengan kepala madrasah, atau dengan pengawas, atau dengan expert, bisa dosen, wideiswara, instruktur atau peneliti. Nah, karena kamu mahasiswa, kamu kolaboratornya dengan siapa? Sudah saja dengan guru PAI yang ada di sana. Gitu, ya. Nah, karena ini adalah penelitian kolaboratif, maka lakukan oleh dua peneliti. Satu, peneliti yang sebagai peneliti dan pengamat bergantian di dua tempat. Kalau di PNS itu kegiatan seperti ini itu sangat mendorong, sangat menunjang orang untuk bisa naik pangkat atau naik golongan. Ya, ini penelitian kolaborasi. Nah, kelas tidak harus sama tingkat, bisa berbeda-beda tingkat ya. Kalau misalkan nih, kamunya pengennya kelas 7, ya silakan. Kamu pengen 8, silakan. Materi yang diajarkan yang tidak harus sama, yang penting modelnya sama. Oh, kalau ini berarti ketika materinya berbeda, tetapi kamu dengan menyajikan modelnya dengan model yang sama, itu diperbolehkan. Ya, sekali lagi, materi yang diajarkan tidak harus sama. Artinya kalau pertemuan minggu depan dengan pertemuan sekarang itu materi yang disampaikan berbeda, tapi modelnya sama, itu masih tetap diperbolehkan. Karena yang paling penting penyajian materinya dengan model pembelajaran yang kamu akan ajarkan. Nah, jadi penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan yang terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Ada Kang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan mengenai PTK. Apakah PTK ini hanya terpacu kepada instrumen yang sifatnya itu observasi atau bisa menggunakan instrumen lain? Ya. Selain observasi, ketika kita kekurangan data gitu kan, kekurangan masalah yang emang harus diteliti dalam PTK itu sendiri. Kalau dalam penelitian PTK, data itu tidak hanya dari wawancara, tidak hanya dari observasi, tapi juga dari wawancara dan juga dokumentasi. Tetapi pengukuran terhadap apa yang dilakukan oleh guru pada saat dia melakukan praktik PTK, itu nanti salah satunya juga dilihat dari hasil dokumen siswa dari hasil pembelajarannya. Bisa dari tes tulis atau tes lisan, terserah. Gitu. Dan dari wawancara itu juga penting. Kenapa? Karena dari wawancara kita akan mendapatkan bahan yang banyak untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Bahkan diberi contoh nih ya, ada sebuah judul. Ini buat kalian, kita sekarang akan masuk pada hal-hal yang sifatnya teknis ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya, Iqbal. Iqbal ya barusan? Mohon Kang. Ya. Oke, coba dilihat slide ini ya. Sudah nampak belum? Ciri-ciri penelitian tindakan. Sudah? Sudah nampak? Pertama, ciri-ciri penelitian tindakan kelas menurut Swarsimi Arikunto adalah
Satu, merupakan kegiatan nyata dalam rangka untuk meningkatkan mutu PBM, pembelajaran. Itu ciri yang paling utama. Yang kedua, itu yang namanya ciri PPK itu adalah tindakan oleh guru kepada siswa. Termasuk oleh guru yang praktikan misalnya pada siswa. Kemudian yang ketiga, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Jadi kalau biasanya sekolah menggunakan kegiatan ceramah gitu ya. Nah, maka dalam pendekatan ketika mengajar pada saat PPK itu harus menggunakan model-model tertentu. Yang keempat, terjadi dalam siklus yang berkesinambungan. Minimum 2 siklus. Nah, ini sudah disebutkan, minimum 2 siklus. Yang kelima, ada pedoman yang jelas secara tertulis. Nah, bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang keenam, ada unjuk kerja siswa sebagai pedoman tertulis dari guru. Unjuk kerja siswa itu performance. Kemudian yang ketujuh, nah ini ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Kamu kebayang tuh kalau ketika melakukan pengamatan, si yang mengamati atau observer itu harus betul-betul mengamati apa yang dilakukan oleh yang diobservasinya. Gitu. Kemudian yang kedelapan, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Jadi kalau kamu pada saat PPK, kamu harus sudah menyiapkan yang namanya instrumen penilaian atau soal-soalnya itu sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Jadi bisa ditanya, Pak, anak-anak gimana? Apakah tadi pelajarannya bisa dipahami? Apa yang menurut kamu belum dipahami? Apa yang harusnya Ibu sampaikan? Apa yang kamu inginkan? Nah, itu bisa ditanya, ya. Kenapa? Karena kita berharap perbaikan itu muncul ketika ada kesadaran bersama untuk melakukan perubahan-perubahan. Oke. Yang ke-10, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Itu kalau masuk nanti siklus 2. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Kapan Anda itu secara tepat dapat melakukan PTK? Kenapa nggak bisa di-zoom-kan ya? Oke. Kapan Anda, ketika Anda ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab Anda dan sekaligus ingin melibatkan murid-murid Anda dalam proses pembelajaran. Bahasa sederhananya, posisi kalian sebagai guru atau sebagai mahasiswa ketika memang berharap adanya kualitas pembelajarannya harus naik, gitu. Disitulah waktu yang tepat kamu melakukan PTK. Ya. Nah, dalam PTK itu ada sebuah persyaratan di mana seseorang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang disebut dengan SMART. Ini prinsip SMART itu apa? Spesifik, khusus, tidak terlalu umum. Apanya? Satu, materinya. Dua, model pembelajaran yang mau dipakai. Yang kedua, manageable. Manageable itu artinya, atau dapat juga istilah lainnya bukan manageable, tapi measurable. Dapat dikelola atau dapat dilaksanakan atau dapat diukur. Diukur itu artinya dapat diamati apa yang dikerjakan oleh si siswa. Yang ketiga ada acceptable. Acceptable itu artinya dapat diterima lingkungan. Atau achievable. Achievable itu artinya dapat dicapai atau dapat dijangkau. Artinya tahapan pembelajaran yang kamu lakukan dalam kegiatan PTK itu harus memang terukur sehingga kamu sendiri sebagai mahasiswa praktikan yang melaksanakan itu juga dapat mencapai target-target yang maksimal dari pelajaran itu. Ada R-nya itu adalah realistik, ya. Oke, bentar. Dapat
Selanjutnya yang ke apa? Yang keempat itu ada realistik. Realistik itu artinya operasional sesuai kenyataan, tidak di luar jangkauan. Jadi kamu juga harus bisa melihat suasana dan situasi di lapangan itu seperti apa. Jangan sampai terjadi kalau kamu menemukan ada tempat yang menurut kamu bagus ya, wah ini kayaknya enak nih dipakai buat riset. Pas kebetulan ternyata di sekolahnya itu lagi ada, ya sebutlah sesuatu yang terjadi lah, yang kamu sendiri sebetulnya bisa merasakan kayaknya nggak cocok di sini nih, lagi ada problem kayaknya. Nah kamu tinggal mencari alasan lain aja untuk bisa tidak di situ, atau kalau kamu tetap mau di situ ya silahkan bisa dilakukan ya. Kemudian yang kelima adalah time bound atau diikat oleh waktu. Ingat ya, kamu melakukan praktek pembelajaran di tempat itu hanya 2 siklus. 2 siklus itu berarti hanya 2 kali pertemuan. Jadi kalau kamu datang ke sekolah itu berarti maksimalnya di pertemuan pertama sebelum melaksanakan kelas, kemudian 2 pertemuan kedua ya, dan ketiga, lalu yang keempatnya nanti pada saat setelah selesai. Berarti hanya 4 kali loh kalau kamu ke sekolah. Kamu tinggal bilang dan ngobrol baik-baik saja dengan si kepala sekolahnya, dengan gurunya tentang apa rencana kamu melakukan penelitian itu tujuannya untuk apa. Kamu mohon untuk dibimbing. Gitu bahasanya bahasa yang enak-enak didengar aja deh. Jangan yang kira-kira jadi masalah di kemudian hari ternyata kita tampilan apa performance yang ditampilkan kurang bagus. Jadi akan berharap kamu semua itu pada saat kamu melaksanakan riset betul-betul bisa apa ya, bisa mawa nama baik lembaga terutama ya, terutama lembaga. Gitu. Oke, itu nilai-nilainya, itu apa sebutnya? Prinsip-prinsipnya. Lalu objek spesifik sekarang. Apa yang dimaksud dengan objek spesifik? Tuh, sebentar dulu ya. Ini kok kesini? Kok jadi karena WA? Bentar, bentar. Oke. Objek spesifik. Ini tolong diperhatikan baik-baik nih ya. Sekarang sudah masuk ke tahapan yang sifatnya teknis. Topik tidak terlalu umum, tetapi memberikan kesempatan dilakukan siklus minimum 2 kali. Jamnya tidak terlalu sedikit agar dapat disiklus. Bukan masalah pendidikan yang terlalu umum. Nah, ini kalau pelajaran-pelajaran mah bukan termasuk masalah yang umum ya. Nah, ini kan ada spesifik nih. Ini penjelasannya ya. Spesifik penjelasannya ini. Kemudian manageable, ini waktunya tidak terlalu lama, tidak sulit, terdukung oleh sumber daya, dana, orang, sarana, gitu. Tapi tidak ada dana lain ya yang dikeluarkan. Dapat diterima itu kenapa? Karena ini nih menarik siswa, mengaktifkan, mendukung kerjasama, meningkatkan hasil. Kemudian ada realistik sesuai kenyataan. Pembelajarannya ada dalam lingkungan subjeknya. Dibenarkan oleh kepala sekolah, artinya diizinkan untuk dilaksanakan. Kemudian ini masuk pada pengembangan profesi. Di sini kalau ada dibuat sesudah jabatan terakhir, ini sebetulnya kasus kalau misalkan ini dia pegawai negeri ya. Nah, kalau istilah time bound dalam SMART tadi itu dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan, kemudian runtut dari awal sampai akhir, jadi sistematis. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan nih oleh mahasiswa dan juga guru yang ada di lokasi penelitian? Wah, lihat sini. Pertama, menyusun rencana tindakan bersama-sama. Tapi tetap mahasiswa yang mau jadi mini risetnya itu yang membuat rencana awal lalu dikonfirmasi kepada si guru di tempat kamu melakukan riset.
kemudian melakukan tindakan. Tindakan itu artinya mengajar, kemudian mengamati secara individual dan bersama-sama, lalu yang keempatnya melakukan refleksi bersama-sama pula. Jadi nanti kamu yang mengajarnya akan mendapatkan bahan masukan dari si guru tersebut apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau kepala sekolah di tempat lokasi penelitiannya itu mengadakan penelitian juga namanya PPS. Jadi ada PPK, ada PPS. Kalau untuk pengawas ada lagi istilah PTKP. PTKP itu penelitian tindakan kepengawasan. Yang disebut siklus itu kayak gimana sih? Nah, ini contoh, lihat nih. Perhatikan baik-baik. Siklus itu pertama ada kita buat rencana. Siklus pertama. Langkah pertama dalam siklus ya, siklus. Rencana, yang kedua melakukan tindakan, yang ketiganya mengamati analisis hasil, lalu yang keempatnya refleksi, sekaligus hakikatnya melakukan evaluasi. Ini siklus pertama. Nanti hasilnya sudah ketemu, dilakukan lagi di tahap berikutnya, siklus kedua dengan tahapan yang sama, dan kemudian lihat hasilnya perbandingan antara pertemuan di siklus pertama dengan siklus yang kedua. Nah sekarang ketika kamu tadi bingung, Pak, Kang, saya harus menyusun pada saat planning itu apa saja yang harus saya lakukan. Sini ya, kalian bisa lihat. Ada 5 prinsip, 5W 1H. What, why, who, when, where, how. Maksudnya apa ini? Kamu ketika bicara planning, bicara 5 hal ini. Apa yang akan dilakukan, alasannya apa, siapa yang melakukan, kapan dan berapa lama, di mana dilakukan, bagaimana proses melakukan. Nih. Kemudian, ini. Kalau penelitian PTK, yang namanya penelitian itu wajib ada proposal. Nah ini. Banyakan di kita itu kalau nulis ya nulis aja lah ya, nggak bikin proposal. Kang Ari Abdi ayeuna ngadakukeun mini riset kedaya proposalnya. Sebaiknya ada proposalnya. Tapi proposalnya juga yang sederhana saja. Nanti kita lihat seperti apa proposalnya. 3 unsur utama dari judul PTK itu adalah pertama, apa yang ditingkatkan, siapa yang ditingkatkan, dan bagaimana caranya. Kalian lihat baik-baik ini. 3 unsur utama dalam penelitian ini. Dalam judul PTK. Contoh penerapannya adalah, ini, lihat. What-nya adalah meningkatkan kreativitas. Who-nya adalah siswa kelas 7 SMP. How-nya melalui pembelajaran proyek. Ini kalau kemudian jadi judul, jadi begini judulnya. Peningkatan, bukan yang ini. Kalau judul yang ini berarti upaya meningkatkan kreativitas siswa kelas 7 SMP pada mata pelajaran PAI melalui pembelajaran proyek. Gitu. Kalau jadi judul jadi begitu. Jadi judul kalau dalam PTK. Ulangi ya. Upaya meningkatkan kreativitas siswa kelas 7 SMP X contohnya pada mata pelajaran PAI melalui pembelajaran proyek. Itu judulnya kalau digabungkan. Nah, sekarang kita lihat judul contoh lain. Ini nih. Peningkatan. Kalau tadi akan pakai usaha, boleh. Kalau tidak juga langsung ke kalimatnya boleh. Peningkatan tanggung jawab siswa kelas 5 MI dalam pelajaran IPS melalui metode diskusi aktif kreatif MDAK. Nah, di sini ada beberapa subtopik yang tiap siswa bertanggung jawab atas satu subtopik sehingga semua siswa dapat aktif bertanggung jawab. Judul besarnya yang warna kuning ini. Ya. Yang kemudian nanti dilaksanakan bahwa kita berharap di pelajaran IPS, ini contoh pelajaran IPS ya, dengan melalui metode diskusi aktif kreatif, dia dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa di kelas MI itu. Nah ini nggak sederhana nih. Nanti Kuakang dikasih tahu, nanti malam Kuakang dikirim contoh-contoh yang nanti kamu harus baca, kamu harus pelajari tahapan apa saja yang semua lakukan untuk bisa melakukan riset ini. Insya Allah tugas kamu tinggal melaksanakan saja, tidak terlalu kerepotan untuk melaksanakan yang lain. Menyusun rencana tindakan. Dalam tahapan penyusunan rancangan ini juga si peneliti, maksudnya si mahasiswanya, harus membuat satu RPP-nya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kamu yang sudah menentukan lokasi risetnya mau kemana contohnya, itu sudah lihat belum RPP-RPP-nya? Berarti kamu juga perlu bertanya kepada guru tempat kamu nanti di lokasi penelitian, Pak, menawi abdi tiasa ningali contoh RPP anu dilaksanakan di dia, kanggo abdi tiasa jantan pedoman, gitu. Biasa begitu, ya. Jadi tidak kamu harus buat langsung dulu, tapi kamu bertanya kepada guru contoh RPP yang dikembangkan di sini. Kalau kemudian si gurunya bilang, sok we manggalah di damal we. Nah, berarti dari mulai sekarang dibuat RPP. RPP mengajar mata pelajaran yang nanti materinya tergantung dari obrolan kamu dengan si gurunya itu. Kemudian instrumen tes, disiapkan instrumen tesnya, baik tes pre-test ataupun juga post-test. Lalu pengamatan, nanti desain pengamatan seperti apa. Lalu ada juga wawancara. Di buku-buku yang kemarin ku akan dikirim ada contoh-contoh itu. Kamu tinggal baca dulu, lihat dulu, adopsi mana yang tepat menurut kamu. Kemudian ada LKS. LKS itu lembar kerja siswa. Jadi supaya nanti pembelajarannya bisa tidak satu arah, berarti kamu mencoba untuk siswa juga bisa mengerjakan tugas-tugas di dalam lembar kerja siswa itu. Itu rencana. Ketika setelah rencana beres, kamu acting, melakukan tindakan. Pelaksanaan, dilaksanakan. Kalau yang contoh sebelah kiri itu adalah, sebentar, ada yang telepon dulu ya. Bentar. Assalamualaikum. Halo. Siap, Mohon. Waalaikumsalam. Mohon menjadi Bandung. Ya, sekarang coba dilihat ini tampilan berikutnya. Tadi ini kan ada tindakan ya. Nah ini, setelah tersusun semua, ada gambaran bikin RPP, lalu nanti ada pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan ini acting. Artinya dia harus mengikuti tahapan yang kamu sudah buat dalam RPP-nya itu. Dan lihat dalam pembelajarannya tidak hanya ceramah, tapi juga melakukan aktivitas yang lain. Pada pelaksanaan tindakan, guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Tapi harus berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Dan kamu tidak boleh mengatakan kepada siswa bahwa anak-anak hari ini ibu akan praktek tentang penelitian tindakan kelas. Kamu nanti harap ya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Yang nggak usah diomongin yang gituan. Jadi pembelajarannya harus dalam kondisi normal. Jadi kamu tuh tidak
tidak men-setting terlebih dahulu bahwa kamu tuh bakal melakukan penelitian tindakan kelas. Kamu bilang aja bahwa Nana, hari ini ibu atau kan kamu nyebutnya ibu ya atau bapak akan berbagi pengetahuan dengan kalian terkait materi ini. Bapak sudah dapat izin dari Bapak guru dan kepala sekolah untuk ada di sini. Kira-kira kalian bersedia untuk ikut materinya? Jadi mulailah dengan kata-kata yang bisa dicerna oleh siswa dengan mudah. Karena kan kamu pasti datang ke situ kan baru nih, baru pertama, kenal juga baru pertama, pasti jadi problem kalau kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk melakukan itu. Oke. Nah, selain kamu setelah ketika mengajar itu, ingat kamu pun harus melakukan observing. Apa itu observing? Observing itu artinya melakukan pengamatan. Pengamatan itu dilakukan bersamaan dengan tindakan yang sedang dilakukan. Siapa yang melakukan pengamatan? Yang melakukan pengamatan satu adalah si guru yang satu lagi, artinya teman kamu yang jadi yang mengamati perilaku kamu. Kemudian kamu sendiri sebagai guru yang melaksanakan, termasuk si guru PAI-nya. Kalau ada guru PAI-nya di tempat, berarti dia mengamati juga apa yang kamu lakukan. Dan si pengamat itu harus memegang yang namanya lembar observasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh si guru praktekannya, mencatat apakah dia melakukan tahapan-tahapan dengan benar atau tidak. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi penilaian yang telah disusun. Ini ada formatnya, dan ini dipastikan kita akan siapkan formatnya sebelum pelaksanaannya dimulai. Mudah-mudahan nanti secepatnya akan kirimkan kepada kalian setelah pembelajaran kita hari ini selesai. Kemudian data dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, bisa hasil tes, bisa kuis, bisa lain-lain dan sebagainya. Kemudian di sini ada nilai mata kuliah, kemudian bisa juga data kualitatifnya menggunakan menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi dan lain-lain, itu dengan pengamatan-pengamatan. Jadi penilaiannya bisa berupa angka, bisa berupa hasil pengamatan dari observernya. Nah, ada istilah yang keempat setelah plan, act, reflect. Nah, itu plan, merencanakan dulu, kemudian act, melakukan, kemudian observe, observasi, lalu yang keempat adalah reflect, refleksi. Guru pelaksana, maksudnya mahasiswa yang melakukan penelitiannya, yang melakukan ngajarnya, berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Jadi sebetulnya dalam konteks mini riset kita, mahasiswa yang 2 orang itu, sebut si A dan si B lah gitu, si A yang ngajarnya, si B yang mengamatinya, itu dua-duanya saling melakukan penelitian sebetulnya. Ya, bukan 2 orang yang berbeda, bukan. Saya tahu cuma praktek hukum, enggak. Ketika dia berpraktek, dia harus sesuaikan dengan kesepakatan hasil kolaborasi tadi, RPP dan sebagainya harus sama semua. Nah, apabila sudah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang baru selesai dilaksanakan dalam satu siklus, maka si guru pelaksana, yang si A tadi yang di depan, bersama dengan si B, menentukan rancangan untuk siklus kedua. Kira-kira apa? Jadi sebetulnya ini penelitian bareng berdua antara si A dan si B. Ya, si A si B itu maksudnya satu orang, yang kedua yang pertama. Refleksi tindakan itu adalah pertama mencermati keterlaksanaan rencana dari mulai apakah waktunya itu tepat atau tidak. Lamun tema durasinya 30 menit, paste 30 menit. Ketepatan tempat pelaksanaan, terkumpulnya data apa yang diperlukan, kinerja personel yang terlibat, ketepatan proses refleksi, atau ketepatan pemanfaatan hasil untuk menyempurnakan rencana siklus kedua. Jadi penjelasan yang paling mudahnya adalah apakah ketika siklus kedua pertama itu sudah dilakukan, hasilnya seperti apa? Nanti coba kita perbaiki di siklus kedua dengan menjelaskan materi pengembangan dari materi setelahnya. Jadi materinya itu di siklus kedua, jadi ngajar yang kedua kali itu adalah materi yang
sifatnya pengembangan, bukan lagi materinya ngulang lagi materi yang sudah. Ini ada yang keliru nih. Kang, hari materi yang diajarkan di siklus kedua, apakah materinya sama? Enggak, materinya pengembangan dari yang ada. Ya. Kalian lihat ini gambarnya. Model penelitian tindakan kelas. Dari mulai melakukan perencanaan, ke pelaksanaan, ke pengamatan, lalu refleksi. Dari refleksi itu ngobrol antara si A, si B, dan juga guru yang ada di sana. Kemudian merencanakan kembali pelaksanaan pembelajarannya, lalu dilaksanakan, lalu diamati, lalu refleksi lagi. Kalau ternyata hasilnya belum maksimal, bisa jadi PTK ini dilakukan lebih dari 2 siklus. Bisa 3 siklus, bisa 4 siklus, tergantung dari apakah hasil yang didapatkan pada saat dia melakukan proses pembelajaran dengan model tertentu itu meningkatkan hasilnya atau tidak. Tapi kalau ternyata kamu tidak cukup banyak waktu untuk melakukan itu, cukup 2 siklus saja. 2 siklus itu lebih tepatnya bukan 2 pertemuan ya. 2 siklus itu kalau misalkan satu pertemuan pertama baru nyampe siklusnya di pelaksanaan, belum ke pengamatan, berarti belum masuk siklus 1. Siklus 1 belum selesai. Siklus 1 itu terjadi jika diakhiri dengan gurunya melakukan refleksi. Walaupun mungkin sudah satu pertemuan, sudah melakukan refleksi, berarti dia sudah satu siklus. Kalau pertemuan pertama belum nyampe refleksi, baru nyampe refleksi di pertemuan kedua, berarti satu siklusnya baru di pertemuan kedua tadi. Nah ini, bisa jadi nih, jumlah pertemuan dalam satu siklus, ini mah idealnya ya, ini mah ideal. Sekali lagi, ini ideal. Jumlah pertemuan dalam satu siklus, minimum 3 kali pertemuan. Waduh, satu siklusnya 3 kali pertemuan. Dan itu waktunya banyak maksudnya gitu. Pertemuan pertama mencoba, yang kedua memperbaiki, yang ketiga pemantapan. Itu idealnya. Karena kita mah mini riset, nah mini riset mah jadi lebih simpel daripada yang lebar ini. Berapa siklus? Tergantung kepuasan si penelitinya. Sebetulnya tergantung kepuasan. Aduh, itu can asli, can bener ya teh. Nah, nanti bisa dilakukan lagi perbaikan. Disarankan tidak kurang dari 1 siklus. Jadi minimal 2 siklus. Jadi sekali lagi siklus itu adalah tahapan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. PTK umumnya 3 sampai 5 siklus. Ini PTK yang ya sebutlah PTK yang memerlukan waktu yang cukup ya, 3 sampai 5 siklus. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada? Izin bertanya, Kang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nanti penelitian tindakan kelas. Nah, setelah melakukan penelitian tindakan kelas yang 2 siklus itu, nanti ada laporannya atau tidak, Kang? Misalkan laporan kakaknya dalam bentuk apa atau enggak? Pasti. Mini riset itu outputnya adalah laporan. Laporannya itu adalah dalam bentuk ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bab 4, dan nanti juga ada dalam bentuk artikel jurnal. Nanti tahapan berikutnya setelah kamu melakukan riset itu. Jadi tugasmu adalah 1, datang ke sekolah, ngobrol-ngobrol ya, bawa surat izinnya, lalu nanti akan menyiapkan lembar-lembar itu dengan contoh-contohnya. Nanti kamu tinggal menyesuaikan, lamun pelajarannya tentang ini, kudu kumaha. Nah, Akang sarankan cobalah searching di internet, cari skripsi PTK, lalu perhatikan baik-baik bagaimana cara dia melakukan PTK. Akang ulangi ya. Kamu setelah pelajaran ini selesai, searching, download skripsi tentang PTK. Lalu kamu perhatikan bagaimana tahapan-tahapan melakukan PTK-nya. Nah, kalaupun tadi pertanyaan Santi, apa output dari kegiatan melakukan PTK itu? 1, pasti semua
tahapan itu harus dilalui. Perencanaannya ada RPP-nya, kemudian ada hasil diskusinya, lalu ada juga surat telah melaksanakan penelitian dari lokasi penelitian. Kemudian yang ketiganya ada juga laporan hasil mini risetnya. Semua instrumennya harus terisi dan jangan lupa ada foto-foto kegiatan ketika kamu mengajar, kamu observasi, kamu melakukan proses refleksi, itu harus ada fotonya dan sangat disarankan jika ada videonya. Supaya kamu bisa bikin videonya seperti video TikTok kan cuma 30 detik, 40 detik, tapi kan bisa jadi menarik gitu. Apakah cara mengajarnya gimana, kamu bikin video-video pembelajaran. Maksudnya, belajarlah untuk mensosialisasikan hal-hal baik tentang keguruan itu dengan media sosial yang sekarang ada. Karena kita juga jenuh, media kita banyak diisi dengan hal-hal yang nggak begitu penting sebetulnya untuk dijadikan pengembangan kompetensi sebagai seorang pendidik. Demikian ya, Santi. Iya, Kang, terima kasih. Oke. Makanya belakangnya mual diantep ya, maksudnya dibantu terus kira-kira kalau buku-bukunya tidak dibaca ya susah juga. Ya, harus dibaca. Gitu. Oke, ada lagi? Ada kendala nggak ketika kamu melakukan komunikasi dengan sekolah tempat yang akan kamu datangi? Hmm? Ada kendala? Sudah ada obrolan dengan tempat kamu akan mengajar itu? Gimana? Ya diam baik, Maha. Kang, ada prosesnya nggak Ji? Halo, gimana? Ada kendala? Atau ada yang mau diceritakan lah oleh kalian pada saat kamu menyusun itu? Tidak ada? Halo, gimana? Ada yang mau kalian sampaikan? Hmm? Ada? Ini kenapa pada diam aja ini deh? Oke, kalau tidak ada, silakan kamu tunggu nanti malam mudah-mudahan malam ini selesai. Aku akan dikirim daftar apa saja yang diperlukan, komunikasinya seperti apa, link video apa saja yang harus kamu baca, kamu tonton. Nanti aku akan dikirim di grup. Silakan dipantengin aja grupnya. Pastikan hari besok atau mungkin kapan ya? Hari Kamis bisa kamu agendakan untuk datang ke lokasi penelitian. Kamu janjian dulu dengan kepala sekolah atau dengan guru PPPAI yang ada di sana bahwa kamu akan melakukan kegiatan mini research dengan melakukan aplikasi dari penelitian PTK. Pastikan suratnya dibawa yang datang dari Kang Nasir, itu yang pertama. Yang kedua, segala aktivitas kamu di lokasi penelitian tolong didokumentasikan. Tadi Akang sudah ngobrol sama PJ, penanggung jawab, rencana minggu depan pengen diubah jamnya ke hari Senin, biar Akang ada bisa tetap muka.
Kang belum menghubungi Kang Nasir, tapi katanya tadi Santi atau Gini bilang Akang yang langsung menghubungi Kang Nasir, itu gampang. Jadi nanti jadwal Kang Nasir hari Selasa mungkin ya, Akang pindah ke hari Senin. Ya gitu ya, benar nggak? Iya, Kang. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi, nanti tunggu saja file-filenya di grup ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam videonya warahmatullahi akan share di grup. wabarakatuh. Nanti kalau ada yang tidak mengikuti bisa mengikuti di YouTube. Ya. Baik, Akang. Atur nuhun.